Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di sebuah program pendalaman ajaran dari GKI Residen Sudirman. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentunya saya hari ini tidak sendirian, saya akan ditemani oleh saudari Elsa. Kita akan panggil dengan nama Kak Elsa ya. Halo Kak Elsa, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Kak. Baik ya, sehat-sehat selalu ya? Ya, puji Oke, Tuhan. puji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah berikan hari yang baik untuk kami boleh nikmati, untuk kami boleh syukuri, dan untuk kami boleh belajar. Hari ini kami akan bersama-sama Tuhan belajar tentang Injil. Tuhan kiranya tolong kami, Roh Kudus kiranya mau pimpin kami supaya kami boleh belajar, kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin ajarkan Tuhan melalui Injil ini. Tuhan Yesus bimbing kami supaya kami boleh mengerti apa yang dimaksudkan, supaya kami boleh mengerti dan mendapatkan pengertian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ingin belajar. Amin. Oke, Kalsa, ini sebuah topik yang cukup menarik. Dan mungkin kalau dari saya, dari masih kecil nih, ini sebuah topik yang sebenarnya juga keempat Injil ini adalah Injil yang cukup terkenal gitu ya, famous gitu ya. Nah, itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, sebenarnya hari ini kita akan coba membahas tentang pergumulan-pergumulan yang mungkin muncul mengenai keempat Injil ini gitu. Contohnya misalkan kita akan bahas tentang siapa sebenarnya mereka yang menulis keempat kitab ini. Apakah mereka sendiri atau bagaimana? Nah, kita akan bahas di pendalaman ajaran kita hari ini. Dan harapannya kita juga akan belajar nih sebenarnya dalam Injil ini apakah jauh lebih penting daripada kitab-kitab yang lainnya gitu ya. Kita akan bersama-sama ulik di pendalaman ajaran hari ini. Oke. Kayak kita berangkat dari pertanyaan yang basic dulu ya, yang dasar dulu gitu ya. Keempat kitab Injil ini itu sama-sama menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus gitu kan ya. Keempat Injil ini pasti ada perjalanan dari Tuhan Yesus gitu ya. Nah, namun diceritakan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya siapa sih yang menuliskan keempat kitab ini gitu? Apakah memang 4 orang yang berbeda atau gimana nih Kak? Bisa dijelaskan? Oke, iya Kak. Jadi memang benar bahwa keempat Injil ini sama-sama menceritakan mengenai cerita tentang Yesus itu sendiri, namun diceritakan dengan versi yang berbeda. Nah, namun kita akan bersama-sama di sini melihat bahwa dari keempat Injil ini ternyata ditulis oleh orang yang berbeda. Nah, untuk Injil Matius sendiri, secara tradisional itu dianggap bahwa ditulis oleh seorang yang bernama Matius. Matius ini adalah seorang pemungut cukai yang merupakan salah satu murid Yesus. Nah, gitu Kak. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa ini tuh adalah Matius yang pemungut cukai yang merupakan murid Yesus itu? Okay. Itu ada buktinya. Bukti internal dan eksternal. Nah, kita bahas dulu bukti internalnya. Internal dulu. Oke. Di dalam bukti internal yang mengatakan bahwa Matius ini adalah murid Yesus yang dianggap adalah seorang pemungut cukai, itu kita bersama-sama bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Karena di dalam bagian ini itu menceritakan tentang Lewi pemungut cukai, tetapi di sini ada yang berbeda. Kenapa berbeda? Kalau kita melihat di dalam Injil Markus ataupun di dalam Injil Lukas, kita akan melihat bahwa dua Injil itu menulis bukan langsung nama gitu. Jadi mereka tulisnya seorang Lewi pemungut cukai, tetapi berbeda dengan Injil Matius. Matius itu tulis langsung Matius pemungut cukai. Jadi dia langsung kayak kasih tahu ini saya. Yang dimaksud di dalam Injil Markus ini saya gitu. Jadi dia ada statement di Matius itu sendiri kalau ini saya gitu ya, Matius pemungut cukai itu. Dan di situ dijelaskan dengan begitu detail gitu bahwa itulah dia Matius seorang pemungut cukai. Nah, bukan hanya itu saja Kak. Kalau kita bisa lihat juga di dalam Injil lainnya juga, di situ memang dikatakan mengenai Matius itu sendiri, namanya itu Matius seorang pemungut cukai. Di dalam Markus ayat pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus,
anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot. Nah, itu hanya menceritakan Matius hanya tulis nama Matius. Tetapi kalau di dalam Injil Matius itu langsung kasih tahu Matius pemungut cukai. Nah, gitu. Oke. Ini tadi adalah bukti internalnya nih ya. Nah, benar, sekarang Kak. Bukti eksternalnya nih. Nah, kalau untuk bukti eksternalnya itu ada yang memberi kesaksian. Nah, ini yang bernama Papias dan Eusebius. Nah, ini mereka mengatakan bahwa Matius pemungut cukai itulah yang merupakan murid Yesus. Nah, Papias dan Eusebius ini itu merupakan orang Kristen mula-mula. Jadi mereka itu orang-orang terdahulu yang zaman dulu itu loh. Oke. Gitu. Jadi emang ada faktor yang tertulis dalam Alkitab itu sendiri di Markus ya kan, memperlengkapi. Yang di Matius itu dia men-statement dirinya sendiri, tapi bukti lainnya ada di Markus gitu ya. Nah, dan bukti eksternalnya itu dari kesaksian jemaat mula-mula ya. Iya gitu. Seperti itu. Oke. Ya. Kita lanjut ke Injil Markus kalau gitu. Kalau untuk Injil Markus sendiri itu juga ditulis oleh seorang yang bernama Markus. Nah, Markus ini mungkin kalau kita lihat nama ini kayak nama yang umum gitu. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa Markus yang dimaksud di sini adalah Yohanes yang disebut Markus. Gitu, Kak. Nah, ini juga ada loh bukti eksternalnya dan juga bukti internalnya gitu. Kita bahas yang mana dulu nih? Internal atau eksternal dulu? Internal dulu, Internal Kak. dulu. Oke. Di sini Markus itu merupakan rekan kerja para rasul. Jadi bukti tersebut dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-37. Nah, di situ dikatakan bahwa Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, gitu, Kak. Lalu bukan hanya itu aja. Di dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-10 juga dikatakan bahwa salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Nah, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi dari ayat ini memberi informasi bahwa Markus, penulis Injil ini merupakan rekan kerja para rasul. Dan Markus ini adalah yang disebut Yohanes. Yang disebut Markus itu. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, itu yang dari internal ya. Iya, betul. Internalnya seperti itu. Nah, tertulis jelas di Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-37 itu ya, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus itu ya. Makanya ini berarti penulisnya adalah seorang yang bernama Markus atau bisa disebut juga Yohanes sebenarnya gitu. Betul. Ya. Oke, sekarang kita belajar dari faktor eksternalnya kalau gitu. Nah, kalau untuk faktor internalnya itu sendiri, itu dikatakan oleh Papias. Di dalam salah satu bukunya, dia tuh menjelaskan bahwa penulis Injil Markus ini adalah Yohanes yang disebut Markus itu sendiri. Nah, kalau misalnya kakak mau lebih tahu lagi nih tentang penjelasan ini, kakak bisa baca tuh bukunya. Dia punya judul itu History of the Church. History of the Church. Itu yang Papias. Gitu. Jadi untuk bukti eksternalnya dari Papias itu sendiri yang mengatakan seperti itu, Kak. Oke. Jadi dari bagian ini kita sama-sama melihat bahwa benar ternyata kitab Markus, Injil Markus ini ditulis oleh seorang yang bernama Markus. Nah, Kak, perlu kita ketahui bahwa Markus ini itu bisa dapat informasi mengenai kisah Yesus itu dari para rasul itu sendiri, yaitu dari Petrus. Nah, Petrus ini kan merupakan murid Yesus nih, yang melayani di mana-mana gitu kan. Nah, tentunya di sini Petrus tidak melayani sendiri, dia juga bersama dengan rekan kerja lainnya, yaitu para rasul lainnya. Nah, di dalam melakukan tugas pelayanan itu, di sini Markus ikut membantu di dalamnya. Nah, di sini karena Markus ikut terlibat dalam pelayanannya Petrus dan juga para rasul, tentunya Markus kan mendengar tentang cerita mengenai Yesus gitu kan. Nah, oleh karena dorongan Roh Allah di sini dan juga kondisi yang terjadi pada saat itu, maka Markus itu terdorong untuk menuliskan kisah tentang Yesus itu di dalam Injil Markus itu. Karena Markus sendiri
ikut terlibat dalam Iya, history ini gitu iya ya. betul. Makanya dia dengan dorongan dari Roh Allah dan juga kondisi yang mendukung juga, akhirnya dia menuliskan Injil Injil ini, ini gitu iya ya. benar sekali Kak. Oke, kita lanjut ke Injil yang ketiga, yaitu Lukas gitu ya. Ya, benar. Nah, Mm-mm. Injil Lukas ini sama ya, seperti dengan Injil-Injil lainnya, Mhm. tidak secara langsung mencatat siapa itu penulisnya. Namun, ada yang berpendapat bahwa Injil Lukas ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas, yang Mhm. adalah seorang tabib. Seorang tabib, Iya, ya dokter ya. iya. Kalau orang Kalau sekarang sekarang bilangnya bilangnya dokter, dokter. ya. Oke. Nah, dia ini juga adalah rekan kerja dari para rasul. Lebih tepatnya dia juga tuh rekan kerjanya Paulus gitu. Seperti itu. Oke. Nah, di sini pun ada bukti internalnya. Mm-mm. Nah, kita bersama-sama bisa melihat yaitu di dalam pengiriman kitab Injil ini. Nah, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pada pasal yang pertama, kita akan melihat bahwa Injil ini dikirim kepada seorang yang bernama Theophilus, gitu kan. Nah, sama halnya dengan Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul ini juga dikirimkan kepada orang yang sama seperti di dalam kitab Injil Lukas. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis kedua kitab ini adalah orang yang sama gitu. Jadi penulis Lukas dan Kisah Para Rasul itu orang yang sama. Iya. Karena bukti internalnya adalah yang pengirimnya orang ini sama gitu ya. Ya, benar. Oke. Gitu. Nah, di dalam kitab Para Rasul itu sendiri mencatat bagaimana perjalanan Yesus. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa orang tersebut itu dekat dengan Paulus gitu. Nah, sehingga dapat kita pahami bahwa penulis ini ditulis oleh orang yang sama, yaitu Lukas gitu. Karena Lukas kan bekerja pelayanan itu bersama dengan para rasul, yaitu Paulus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul itu juga menceritakan tentang pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Jadi kayak ada kesinambungan gitu, ada jalan lanjutannya gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Oke. Nah, untuk bukti internalnya, kita bisa membaca di dalam kitab Kolose 4 ayat 14. Dikatakan bahwa salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, bagian ini mencatat bahwa jemaat di Kolose itu kan mendapat salam dari seorang tabib Lukas Lukas itu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Kolose itu ditulis oleh seorang yang bernama Paulus. Jadi, iya benar, ada kesinambungan di situ. Ya benar. Dan ada lain-lain lah di dalam kitab, kita bisa lihat bahwa memang itu Lukas lah yang menulis bagian itu gitu. Yang merupakan rekan pelayanan dari para rasul. Gitu. Oke. Ya, ini cukup menarik ya. Lalu ada bukti eksternalnya nggak nih kira-kira? Nah, kalau yang tadi kan udah ada internal, eksternal. Nah, ini ada bukti eksternalnya. Kalau bukti eksternalnya juga ada. Dikatakan oleh seorang yang bernama Irenaeus. Jadi sama seperti di dalam Injil yang sebelumnya gitu kan. Nah, Irenaeus ini juga memberi kesaksian awal tentang Lukas, rekan seperjalanan Paulus yang merupakan penulis kitab Injil ini gitu. Oke. Berarti bisa dibilang kalau Lukas ya dan Paulus itu adalah rekan dekat ya harusnya ya, karena banyak bersinggungan atau banyak tertulis dalam satu kitab itu saling mungkin dari Lukas ini disapa dan sebagainya gitu ya. Betul sekali. Jadi kita bisa lihat dari sana. Iya, jadi seperti itu Kak untuk Injil Lukasnya. Injil Lukas, oke. Kita masuk ke asal-usulnya dari Injil Yohanes sekarang ya, yang terakhir ya. Oke, nah untuk Injil Yohanes ini sendiri juga dikatakan bahwa ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes, gitu. Oke. Nah, di dalam kesarjanaan nama Yohanes itu yang dimaksud ini adalah Yohanes anak Zebedeus. Oke. Nah, Yohanes anak Zebedeus ini merupakan salah satu murid Yesus. Oke. Nah, Tapi jadi, ini bukan Yohanes Pembaptis, bukan, beda ya. Beda lagi. Oke. Jadi dialah yang menuliskan Injil Yohanes ini. Oke. Nah, untuk bagian ini kita bisa melihat bersama-sama ini bukti eksternalnya dulu ya. Itu di dalam kesaksian oleh orang Kristen mula-mula seperti ada Irenaeus, Clemens dari Alexandria, Polikarpus, di mana mereka mengakui bahwa pengarang Injil keempat ini yaitu Injil Yohanes itu ya adalah Yohanes anak Zebedeus gitu. Nah, untuk bukti internalnya sendiri
yaitu mengacu pada kata murid yang dikasihi. Jadi kalau kita membaca di dalam Injil Injil Yohanes ini sendiri ada perikop sendiri mengenai murid yang dikasihi. Nah, gitu Kak. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa murid yang dikasihi yang salah satunya itu adalah Yohanes, anak Zebedeus gitu. Jadi dia menuliskan tentang dirinya sendiri kah? Kurang lebih seperti itu. Jadi tanpa disadari dia kayak ingin memasukin gitu. Identitasnya gitu. Maksudnya. Oke, menarik. Lalu bukti lainnya yaitu Injil Yohanes ini juga ada nggak dekat banget gitu hubungannya gitu, tapi memiliki sedikit gitu dengan kitab Wahyu. Kenapa begitu? Karena di dalam kitab Wahyu itu memiliki, ataupun di dalam Injil Yohanes ini memiliki tema yaitu logos, yang artinya firman, dan anak domba, yang memberikan indikasi bahwa penulis kedua kitab tersebut adalah orang yang sama, yaitu Yohanes anak Zebedeus. Seperti itu, Kak. Tema logos itu maksudnya kayak gimana ya? Penjelasan singkat aja memiliki tema. Jadi temanya itu tentang firman. Jadi kayak mau memberitahu gitu loh. Perspektifnya maksudnya ya. Jadi kayak Yesus itu yang lahir di dunia itu adalah firman. Kan di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang selanjutnya itu kan dikatakan itu kan. Nah, itu. Jadi gitu. Logos itu maksudnya bahasa asli. Iya. Yang arti Indonesianya itu firman gitu loh, Kak. Nah, dari background ini tadi sebenarnya kita bisa melihat gitu ya, mungkin bahkan bisa mengkira-kira nih, kapan keempat kitab ini itu ditulis dan siapa penerimanya setiap Injil-Injil ini. Karena kan kalau tadi kita bahas kan beberapa kali ada yang memang dari murid Yesus, ya kan, ada yang teman-teman dari Paulus gitu kan ya. Nah itu kira-kira kita bisa ngerti nggak nih kapan keempat kitab ini tuh ditulis gitu? Bisa dong, Kak. Nah, Kak, menurut Kakak nih, dari keempat Injil ini kira-kira mana nih yang paling lebih dahulu gitu, yang lebih tua gitu? Nah, ini kalau tadi dari pembahasan yang tadi harusnya kita urut ya. Matius kan harusnya bisa jadi orang yang pertama karena dia pemungut cukai dan harusnya dekat dalam kehidupan bersama Yesus tuh. Harusnya ya. Lalu mungkin kalau Yohanes mungkin itu tadi juga dekat juga gitu kan ya. Berarti kan harusnya minimal nih Matius dan Yohanes gitu kalau aku lihat. Mungkin bisa, kalau Lukas tuh kan yang tadi teman ini ya, rekan pelayanannya Paulus juga ya. Harusnya Paulus. Gitu sih, Matius dan Yohanes ya mungkin ya. Bener gak sih? Itu ya. Memang kalau kita baca secara singkat pandangan kita seperti harusnya itu, tapi gitu. Ternyata ada buktinya kalau ternyata yang dahulu bukan itu gitu. Oke. Nah, jadi untuk waktu kepenulisan Injil Matius ini, jadi kita jelaskannya sesuai dengan ini aja, urutan yang di dalam Alkitabnya. Ya, jadi di dalam Matius itu diperkirakan sebelum tahun 70 Masehi. Nah, kemungkinan Injil ini ditulis di Antioquia, Syria. Penerima Injil Matius ini yaitu orang-orang Yahudi. Karena dikirimkan untuk orang-orang Yahudi, maka ditulis menggunakan bahasa Aram. Jadi Injil Matius itu kurang lebihnya seperti itu, Kak, informasinya. Untuk berarti, kapan penulisannya gitu. Diperkirakan sebelum tahun 70, lalu dituliskan dengan menggunakan bahasa Aram, ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Oke. Kita lanjut ke ya, ini timeline untuk Injil Markus ya. Nah, kalau untuk Injil Markus ini ditulis sekitar tahun 50 sampai 65 Masehi. Dan penerima Injil ini yaitu jemaat yang tidak terbiasa gitu, tidak fasih dengan bahasa Aram dan juga budaya Yahudi yang mereka itu berada di Roma. Tetapi walaupun mereka tidak bisa berbahasa Aram dan juga budaya Yahudi mereka nggak tahu itu, tetapi mereka di sini tahu gitu mengenai perjanjian lama. Gitu. Tahu tentang Torah lah ya, tentang Taurat ya. Ya benar, gitu. Gitu, Kak. Jadi untuk Injil Markus itu sendiri diperkirakan tahun 50 segitu. 50 sampai 65 berarti lebih baru ya. Kalau Markus berarti ya.
sekitar tahun setelah Masehi. Oke, Iya. oke. Ya, oke, Ya, oke. maksudnya gitu, Kak. Mm-mm, mm-mm. Nah, lalu untuk Injil Lukas sendiri diperkirakan ditulis sebelum dan atau sesudah tahun 70. Nah, ini Oke. agak sedikit bingung gitu. Iya, karena ada 2. Iya, sebelum atau sesudah Sesudah. tahun 70 Masehi. Mhm. Nah, dengan alasan gini. Karena dideskripsikan kehancuran bait suci itu dicatat lebih detail sehingga diperkirakan sesudah tahun 70 Masehi. Oh, jadi di Injil Lukas ini itu dituliskan lebih detail tentang kehancuran Kehancuran bait suci. bait suci itu Iya. ya. Nah, Oke, dengan lebih detail. Makanya argumennya ini ditulis setelah 70 setelah Masehi. Masehi gitu. Tetapi Kak, perlu kita Oke. ketahui bersama, Uh-uh. di sini ada yang keberatan gitu jika Injil ditulis sesudah tahun 70 Masehi. Karena ditulis Injil Lukas ini kan kita tahu bahwa dia itu memperhalus dan menambah informasi dari Injil Markus gitu. Jadi argumen yang di atas yang mengatakan bahwa ditulis setelah tahun 70 Masehi karena menjelaskan dengan detail mengenai kehancuran bait suci itu dianggap bahwa itu tidak pas gitu, tidak meyakinkan karena mengingat bahwa Injil Lukas ini merupakan Injil yang baru dan itu memperhalus apa yang telah disampaikan gitu. Jadi ya tanda kutip kalau dia memperhalus berarti kan kalau semisalnya nih di Injil Markus dijelaskan tidak begitu detail, Ini otomatis lebih detail ini harusnya lebih dong. detail karena Oke. memperhalus itu kan. Oke. Jadi seperti itu. Namun kita juga harus ingat bahwa dari keempat Injil ini Markus adalah yang pertama ditulis. Oh, oke. Sehingga jika Markus yang ditulis tahun 60 Masehi, maka Lukas itu ditulis pada tahun setelah itu. Dan kita juga harus ingat yang tadi saya jelaskan di awal itu bahwa Kisah Para Rasul dan Injil Lukas ini memiliki kurang lebih hubungan gitu kan. Ada keterkaitan gitu. Jadi kalau semisalnya Kisah Para Rasul itu ditulis setelah 70 Masehi, otomatis Lukas ini ditulis sekitaran sebelumnya. Jadi Lukas dulu baru Kisah Para Rasul. Oke. Iya, soalnya kan tadi background story-nya adalah karena Lukas ini bareng ya pengirimannya dengan Kisah Para Rasul dong Iya, harusnya benar. ya. Benar. Oke. Nah, Injil Lukas ini dikirim kepada seorang yang bernama Theophilus. Nah, Theophilus itu artinya adalah kekasih Allah. Nah, dikatakan bahwa Theophilus ini adalah pelindung Lukas, seorang pejabat Romawi yang sudah bertobat. Namun, ketika Injil yang ditulis dan dikirimkan, Injil ini juga diharapkan untuk dapat menolong orang lain juga. Jadi, mungkin kita lihat, ini dikirimkan kepada yang bernama Theophilus. Tetapi, ada harapan gitu. Yaitu diharapkan surat Bisa ini, menolong Injil orang-orang ini yang lain. ditulis ini bisa dibaca oleh orang lain gitu, dapat menolong orang lain oke. gitu. Nah, untuk tahunnya ini, untuk lebih detailnya dan jelasnya kapan gitu, itu memang kita nggak bisa langsung kasih patokan. Tahun segini enggak. Karena kita harus melihat dulu cerita-cerita sebelumnya gitu tentang sejarah sebelumnya. Tetapi yang jelas dikatakan bahwa ditulis sebelum atau sesudah tahun 70 Masehi seperti itu, Kak. Oke. Setelah itu kita akan bahas tentang kapan penulisannya Injil Injil Yohanes. Oke. Nah, kalau untuk Injil Yohanes ini yang diajukan oleh para ahli itu ada yang mengajukan itu setelah 65 Masehi gitu. Berdasarkan gambaran kematian Rasul Petrus di dalam Yohanes 21. Dan juga yang ada juga nih yang mengatakan bahwa sebelum tahun 70 Masehi. Tetapi setelah 65 Masehi. Jadi ini agak bingung range-nya antara 65 sampai 70 karena gambaran tentang kolam Bethesda dekat pintu gerbang domba Allah. Nah, di Yerusalemnya digambarkan bahwa masih utuh sebelum penghancuran bait suci tahun 70 Masehi gitu. Gitu. Dan di sini juga ada yang berpendapat nih bahwa Injil ini ditulis sekitaran tahun 80 sampai dengan 85 Masehi. Wah, ini lebih jauh lagi nih, Kak. Justru lebih baru lagi ini ya. Dengan alasan bahwa ada banyak dukungan yang kuat jika kepenulisan ini diperkirakan lebih awal. Namun
justru ada sedikit tekanan untuk menempatkan Injil Yohanes ini agak ke belakang, yaitu tanggalnya yang relatif terlambat ketika Injil tersebut dikutip dengan pasti oleh para bapa apostolik ini. Jadi alasan lainnya adalah dalam surat-surat Yohanes ditulis bertujuan untuk membantah pandangan gnostik yang salah memahami keilahian Allah. Nah, dalam Injil Yohanes, oleh karena itu harus ada jeda waktu gitu yang cukup lama antara kepenulisan Injil Yohanes dengan surat-surat Yohanes. Nah, dengan kesimpulan tersebut akan mengesampingkan tahun-tahun setelah 80 hingga 85 Masehi. Nah, untuk Injil Yohanes ini sedikit rumit gitu ya, kapan untuk tahunnya itu yang jelas gitu, Kak. Tetapi kita bisa lihat ya kurang lebih sekitaran tahun seperti itu, Kak. Oke. Nah, kalau berarti tebaanku salah ya tadi ya. Berarti Yohanes tuh malah lebih paling muda ya harusnya ya. Kalau dari datanya ini tadi ya. Oke, berarti dari keempat Injil ini tadi yang paling tua yang kita bisa terima datanya itu Injil apa berarti? Injil Markus, Kak. Injil Markus ya. Karena gini, Injil itu ditulis pada masa pemerintahan Kaisar Nero gitu, yang mana saat itu orang-orang percaya itu dianiaya. Oleh sebab itu, karena lihat kondisinya seperti itu, Markus terdorong untuk menuliskan Injil itu dan mengirimkan kepada mereka semua gitu. Jadinya masuk di dalam ini dong, tujuan setiap ini dong, Injilnya dong. Oh iya, jadinya nge-spill dikit ya. Iya. Oke, menarik juga. Oke, kita lanjut ke bahan diskusi kita yang selanjutnya ya. Nah, yang menariknya adalah kan ini totalnya 4 gitu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, ada 4. Nah, apakah hanya ada total 4 mereka ini aja, atau maksudnya 4 yang dibuat Injil gitu ya, atau sebenarnya ada catatan-catatan lainnya gitu yang di luar 4 Injil ini gitu. Lalu dari setiap Injil yang ditulis itu tentu pasti punya tujuan. Tadi kita udah ke-spill dikit gitu ya, ada tujuannya itu. Nah, kita bisa tahu nggak sih datanya apa aja tujuan dari 4 Injil ini tuh dituliskan, setiap Injilnya gitu. Oke, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dalam keempat Injil ini tidak ada catatan lain. Oke, berarti itu ini dengan udah jelas, utuh dan lengkap ya, udah 4 ini 4 aja. 4 Injil gitu. ini gitu. Nah, untuk tujuannya sendiri pun, wah menarik nih, ada yang unik-unik gitu dari setiap Injil ini. Nah, kalau untuk Injil Matius ini diasumsikan untuk memenuhi kebutuhan orang Yahudi. Jadi Injil Matius ini menekankan hubungan antara ajaran Yesus dengan ajaran dalam Perjanjian Lama, menunjukkan bahwa Yesus ini sebagai Mesias yang telah dijanjikan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama gitu. Dan mengajak orang percaya untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Nah, di dalam Injil Matius diawali dengan silsilah Yesus yang berasal dari keturunan Daud itu, yang mana ingin memberitahu kepada penerima bahwa Yesus yang dinantikan, bahwa Mesias yang dinantikan itu berasal dari keturunan Daud. Yang dimana di Perjanjian Lama itu kan memang sudah ada janjinya seperti itu, gitu ya, tertulisnya seperti itu. Iya. Oh, itu kenapa dituliskan di Matius di awalnya itu ada silsilah itu tadi. Iya. Oke. Jadi karena tadi penerimanya itu adalah orang Yahudi, jadinya diawalilah dengan silsilah tersebut. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, tujuan dari penulisan Injil Matius itu sendiri dapat kita lihat dari tema dan topik yang terdapat dalam Injil Matius. Yang mana dalam Injil ini, yaitu Injil Matius itu ingin memperlihatkan kembali lagi bahwa Yesus adalah Mesias. Oke. Nah, dalam Injil Matius ini Yesus banyak mengajarkan mengenai kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, perumpamaan tersendiri menggambarkan kepada murid-murid Yesus mengenai kebenaran tentang kerajaan Allah. Jadi inti dalam tema-tema Matius ini yaitu tentang Yesus sebagai Mesias dan juga pemerintahannya gitu. Kenapa sih maksudnya ditekankan gitu Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Mesias? Karena penerima tersebut adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu menantikan seorang Mesias. Gitu. Oke. Ya.
Oke, ini sebuah informasi yang cukup menarik. Apalagi buat orang yang mungkin masih belum mengetahui tentang background story-nya dari Matius ini tadi. Kalau buat saya, karena saya juga baru tahu, termasuk yang baru tahu, berarti ini mengubah mengubah cara saya membaca Matius itu. Saya persepsikan kalau saya ini sebagai orang Yahudi yang menerima kabar itu tadi, yang sedang menanti-nantikan Mesias gitu kan Ya, ya. Kita bisa pakai background itu ketika ya, kita baca Matius, ya, karena benar. memang didesain untuk itu gitu ya Ya, benar, tujuannya. Kak. I Jadi see, oke seperti oke, itu. menarik. Oke, nah ini jadi menarik nih. Untuk ketiga Injil lainnya berarti kan tetap sama. Ya, mereka pasti didesain dengan tujuan masing-masing nih ya. Oke, kita bahas lanjut ke Injil Markus kalau gitu. Nah, kalau untuk Injil Markus itu Hmm. ingin memberi pemahaman yang tepat yang tepat tentang murid Kristus gitu, relasi orang percaya dengan Yahudi dan dengan komunitas sekeliling. Bahkan Markus ingin itu pembacanya menempuh jalan yang sama dengan Yesus, yaitu melakukan pekerjaan dengan kerendahan hati, rela menderita, setia kepada Allah. Nah, alasan Markus menulis Injil ini yaitu untuk menguatkan iman para orang percaya. Jadi tujuannya yang paling utama yaitu di sini Markus dengan menuliskan Injil ini ingin menguatkan gitu iman mereka gitu. Karena kan pada masa itu orang-orang percaya yang ada di Roma itu mereka pada saat itu sedang mengalami yang namanya satu penderitaan, yaitu mereka dianiaya oleh orang-orang di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Nah, otomatis kan mereka ini orang yang baru percaya gitu, terus tiba-tiba mereka dianiaya seperti itu gitu, ditindas gitu. Pastinya tentu akan membuat iman mereka goyah gitu, mau tetap percaya kepada Allah, kepada Kristus, kepada Yesus itu, atau justru melepaskan gitu karena lihat kondisi yang seperti itu. Makanya di sini Markus yang melihat kondisinya seperti itu, dia menuliskan Injil ini gitu. Makanya kalau kita bisa lihat Injil ini itu ditulisnya lebih singkat gitu, karena lihat kondisi itu, jadi Markus itu ingin cepat-cepat menyelesaikannya dan ingin segera mereka membacanya gitu. Karena ini fungsinya untuk Menguatkan iman ini mereka ya, gitu. Iya. bahkan buat orang-orang yang baru percaya dan mengalami Iya. sebuah pergumulan gitu ya. Makanya Markus ini menulis. Oke, menarik. Iya, jadi gitu Kak. Nah, jadi Markus ini ingin mereka yang mengalami penderitaan itu, yang sedang dalam kondisi yang tidak baik itu, Markus itu ingin bahwa mereka yang sudah percaya kepada Kristus tidak melepaskan kepercayaan mereka kepada Kristus itu. Mereka diharapkan untuk terus percaya kepada Kristus itu, kepada Yesus itu. Contohnya, waktu penulisan di Markus ini, apakah ada contoh di mana dia penulis Markus ini ingin menguatkan? Itu ada contohnya nggak? Nah, kalau kita bisa melihat itu pada saat di dalam pasal yang pertama dijelaskan bahwa Yesus itu dicobai oleh iblis kan. Nah, kita di situ melihat bahwa bahwa Yesus itu dikaruniai dengan Roh Allah yang saat itu dicobai iblis, dan dicatat bahwa Yesus itu menang gitu. Jadi dari bagian ini memberitahu ke penerima Injil bahwa Allah itu juga mengaruniakan para pengikutnya dengan Roh Allah itu untuk menghadapi masalah yang terjadi. Nah, sehingga para jemaat yang sedang mengalami penganiayaan ini diajak untuk menghadapi itu semua dan terus setia gitu di dalam mengikut Kristus, karena mengingat bahwa dia ini diberikan kekuatan oleh Allah gitu. Jadi punya pengharapan. Ya, pengharapan gitu. Baca ini. Seperti itu, Kak. Oke, menarik. Kita lanjut ke Injil yang ketiga. Ya, setelah itu, boleh. untuk Injil Lukas, tujuannya apa nih? Nah, kalau untuk Injil Lukas sendiri ini tuh dituliskan untuk meyakinkan pembaca orang Kristen non-Yahudi tentang janji Allah dan pemenuhannya di dalam Yesus Kristus, serta memberi kepastian bahwa apa yang telah diajarkan itu sungguh benar. Karena ini kan Theophilus itu kan adalah orang petobat gitu kan, adalah orang yang percaya yang tanda kutipnya tuh pada saat itu dia masih baru gitu loh. Nah, dengan mendengarkan khotbah-khotbah sebelumnya dari para rasul, itu buat mereka mungkin kurang percaya gitu. Oleh sebab itu dengan dituliskan Injil Lukas ini itu untuk meyakinkan gitu buat mereka semua gitu, bahwa ini loh yang disampaikan oleh para rasul gitu mengenai
Yesus yang memberikan keselamatan, tentang janji Allah itu memang benar itu. Makanya dituliskan di dalam Injil tersebut gitu. Makanya waktu tadi itu ada perdebatan kalau Lukas itu versi penyempurnaannya dari Markus itu tadi kali ya. Iya. Oh, Itu oke. betul, Kak. Oke. Gitu, karena mereka di sini ya kayak kurang percaya gitu kan. Makanya Lukas dengan tulis Injil ini yaitu meyakinkan mereka semua. Oke. Nah, alasan penulisan itu yaitu karena orang Kristen non-Yahudi itu yang tadi saya bilang bahwa kurang yakin dengan apa yang diajarkan, sehingga Lukas dengan tuntunan Allah itu menuliskan Injil ini. Dan Injil Lukas itu menjelaskan mengenai pelayanan Yesus yang bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada non-Yahudi. Nah, di dalam Injil Lukas ini Yesus melakukannya kepada, kalau kita melihat itu banyak sekali kepada orang-orang terbuang gitu, orang-orang pinggiran gitu. Jadi tujuannya juga untuk orang-orang yang non-Yahudi, unbeliever, belum percaya gitu ya, atau bahkan yang percaya tapi masih baru-baru banget gitu baru-baru banget. Dan mungkin juga mereka itu coba saya renungkan gitu, mungkin saja orang-orang ini juga merasa kayak minder gitu kan, kayak mungkin ini hanya buat orang Yahudi saja eksklusif. gitu. Iya. Oke, dengan saya adanya enggak gitu. Injil Lukas ini membuka gitu bahwa ternyata tidak, keselamatan yang Yesus berikan itu buat semua orang gitu, baik orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi. Seperti itu, Kak. Oke. Wah, ini cukup menarik. Nah, kita lanjut ke Injil yang keempat, Injil Yohanes ya. Ya. Nah, kalau tadi Injil Lukas menguatkan iman mereka semua, kalau di Injil Yohanes ini tujuannya yaitu untuk membangkitkan iman mereka. Membangkitkan iman. Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka di sini Yohanes membentuk kesaksiannya dengan mengangkat tema-tema tentang keilahian Yesus gitu. Dimana di situ dikatakan bahwa mesianik dan Son of God. Contohnya kita bisa melihat bahwa penulis ini mengangkat tema tentang logos, yang seperti tadi saya bilang firman itu. Jadi firman itu pada mulanya adalah firman. Iya, firman itu. Ya pokoknya yang di dalam Injil Yohanes yang pasal pertama itu. Nah itu, jadi memberitahukan bahwa ini untuk menolong, untuk mengangkat tujuan ini, maka diangkatlah tema tentang logos itu sendiri. Bukan hanya itu saja, tentang juga anak domba Allah. Terus kita melihat juga di dalam Injil Yohanes itu dikatakan banyak itu tentang aku adalah. Nah, yang merujuk pada kata aku adalah itu bahwa Yesus inilah yang dimaksud itu loh. Jadi seperti itu. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 14 juga dikatakan seperti itu. Kita bisa melihat bersama-sama gitu, Kak. Nah, oleh sebab itu dapat kita pahami bersama bahwa tujuan Injil Yohanes ini adalah untuk menginjili orang-orang Yahudi, untuk menginjili para penganut Helenis atau non-Yahudi atau juga Yunani itu, untuk memperkuat gereja juga, untuk melakukan katekisasi bagi orang-orang baru yang baru saja gitu bertobat. Nah, untuk menyediakan bahan-bahan penginjilan bagi orang-orang Kristen Yahudi. Jadi Injil Yohanes ini ditulis kenapa paling terakhir gitu? Karena Injil ini memperlengkapi Injil yang ketiga Injil lainnya. Iya, ketiga Injil lainnya, yaitu Injil Matius, Markus dan Lukas itu. Nah, untuk memperlengkapi itulah makanya diangkat tentang Yesus ini adalah ini, Yesus ini adalah ini, aku adalah ini. Jadi kasih penekanan gitu. Jadi supaya menolong mereka gitu untuk membangkitkan iman mereka gitu. Oke. Iya, betul Oke, Kak. dari sejauh ini berarti kita bisa belajar kalau setiap Injil ini itu punya tugas masing-masing. Iya. Kalau saya lihat tadi itu cukup menarik dan kita benar-benar perlu belajar gitu ya untuk membacanya itu dengan perspektif yang tepat. Kalau enggak bisa jadi kita waktu membaca itu ya terasanya seperti diulang-ulang aja. Ya, padahal benar sebenarnya sekali. itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Dan kalau kita bisa memperkaya dengan background kenapa dan siapa yang pembacanya gitu ya, pendengarnya, itu bisa menjadi
sebuah pelengkap gitu, membantu kita untuk bisa mengerti lebih dalam gitu ya Iya, tentang benar. keempat Injil ini. Nah, tadi juga udah sempat disinggung sedikit sebenarnya. Sebenarnya dalam keempat Injil ini, karena dia ditujukannya juga berbeda, dan cara penulisannya pun juga berbeda, sebenarnya ada perspektif apa aja sih yang sengaja ditampilkan oleh masing-masing penulis ini dalam menceritakan kisah Sang Juru Selamat? Udah pasti beda, karena yang tadi Matius itu dituliskannya untuk siapa, ya kan? Markus untuk siapa, Lukas untuk siapa. Apalagi tadi yang Yohanes itu, kalau menurut saya itu lebih teologis lagi gitu kan ya. Itu keempat Injil itu sebenarnya punya perspektif yang berbeda ya harusnya dalam menampilkan menceritakan kisah Sang Juru Selamat. Nah, bisa dibantu dijelaskan nih Kak, setiap Injilnya nih. Oke. Perspektif yang hendak ditampilkan oleh setiap Injil ini, yang pertama kita mulai dari Injil Matius. Nah, Injil Matius ini perspektif yang ingin ditampilkan yaitu kemesiasan Yesus. Yang tadi udah jelas ya sebenarnya ya, karena ini ditujukan untuk para orang Yahudi yang sedang menanti-nantikan Mesias, betul ya? Betul. Tadi backgroundnya ya. Okay. Dan perspektif Yesus sebagai anak Daud. Karena tujuan Injil ini kan kita sudah lihat bersama bahwa yang tadi aku sudah bilang itu juga dikirimkan kepada orang Yahudi gitu. Nah, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan Yesus itu yang benar-benar telah menggenapi nubuatan. Sehingga di dalam Injil Matius itu kita jarang gitu melihat sisi lemah Yesus, seperti mungkin Yesus sedih, marah, lelah dan lain-lainnya dibandingkan dengan Injil Markus, karena perspektif yang hendak ditampilkan itu adalah kemesiasan Yesus. Seperti itu, Kak. Oke. Lanjut langsung ke perspektif yang kedua. Perspektif yang kedua untuk Injil Markus yaitu di sini Injil Markus itu hendak menampilkan bahwa Yesus itu sebagai hamba gitu. Nah, di dalam Injil ini kita akan banyak berjumpa dengan sisi kehambaan Yesus, yaitu apa? Yaitu pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu sebagai pemberita dan pembawa kerajaan Allah, yang mana Yesus melakukan banyak mujizatnya. Ketika Yesus melakukan setiap pekerjaannya, tentu mengalami tantangan. Namun dalam tantangan-tantangan ini tidak membuat Yesus mundur, tetapi Yesus tetap terus maju. Dan bukan hanya itu saja, kita melihat di sini bahwa ini yang berbeda dengan Injil lain gitu. Karena perspektif yang hendak ditampilkan Yesus itu adalah hamba. Di sini Yesus melakukan pekerjaannya yaitu menyembuhkan orang di mana-mana, intinya dia melakukan mukjizat gitu ya. Nah, di situ makanya kita bisa melihat hal-hal yang berbeda gitu. Kalau kita lihat di dalam Matius, karena dia ingin tunjukin kemesiasan Yesus, maka di situ tidak banyak menceritakan mengenai mukjizat yang Yesus lakukan seperti yang dicatat di dalam Injil Markus itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam Injil Markus itu banyak sekali menceritakan tentang mukjizat yang Yesus lakukan. Karena kita ingat bahwa perspektif yang hendak ditampilkan di dalam Injil Markus yaitu tentang Yesus sebagai hamba. Sebagai hamba. Ya, gitu. Oke, itu berarti juga menampilkan di mana sisi karya Allah itu dekat dengan kehidupan sehari-hari di Markus ini ya. Bisa ditampilkan juga seperti itu. Oke, cukup menarik. Dari dua hal ini kita sudah bisa melihat ya, perspektifnya yang mau ditampilkan ini sangat-sangat kontras sebenarnya ya kalau mau dibaca. Matius dengan ingin menampilkan perspektif Yesus sebagai Mesias gitu ya, tidak menampilkan sisi lemahnya. Ini kalau komik superhero banget gitu ya. Kalau yang versi yang di Markus ini menampilkan sisi Yesus sebagai hamba, dia datang menolong, juga menjadi jawaban bagi orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan gitu ya. Betul sekali, Kak. Kita lanjut ke perspektif yang ketiga dari Injil Lukas. Injil Lukas. Nah, dalam Injil Lukas, perspektif yang hendak ditampilkan yaitu menggambarkan rencana Allah di dalam menyediakan keselamatan bagi dunia. Jadi, keselamatan ini berasal dari Yesus, sehingga Yesus ini menjadi jawaban bagi setiap umat akan keselamatan. Nah, keselamatan yang berasal dari Yesus. Jadi, berita ini tuh dimulai di Yerusalem, kemudian tersebar melalui gereja-gerejanya ke seluruh penjuru dunia.
Nah, jadi kalau kita bersama-sama melihat di sini bahwa perspektif yang hendak ditampilkan itu adalah sisi keselamatan yang Yesus lakukan gitu. Oke. Itu. Oke, kita bisa lanjut langsung ke Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini juga tidak kalah penting juga dengan Oke. Injil-Injil lain tentang perspektif yang hendak ditampilkan. Nah, di dalam Injil Yohanes ini perspektif yang ingin ditampilkan yaitu sisi kealahan Yesus, di mana Yesus sebagai Allah. Sehingga di dalam tulisan Injil Yohanes dapat kita melihat bahwa di sini kita akan membaca bahwa bagian-bagian ini berbicara mengenai ajaran Yesus gitu. Oke. Soalnya Gitu. tadi juga di Yohanes ini memang kan yang menggunakan cara yang sama penulisannya dengan apa tadi itu Wahyu ya, kalau nggak salah ya. Karena ingin menampilkan sisi kealahan dari Yesus ini ya. Dari Yesus sendiri gitu. Oke, nah ini menarik sekali ya, Bapak Ibu sekalian. 4 perspektif dari 4 Injil tuh semuanya berbeda. Mungkin kita nanti kalau mau membaca lagi bersama-sama gitu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sekarang kita sudah punya pegangannya gitu ya. Perspektif apa yang dimunculkan dari datanya yang kita punya sekarang ini, kita bisa baca dan renungkan bersama gitu ya. Bagaimana background story-nya, bagaimana ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa menolong kita dalam memahami keempat Injil ini. Iya, benar sekali, Kak. Oke. Nah, sekarang sebenarnya ini udah kita akan mulai masuk untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seringkali muncul gitu ya di kehidupan kita gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa aja sih sebenarnya perbedaan dari keempat kitab ini? Yang sebenarnya kita tadi udah cukup jelas ya untuk bahasnya, memang benar-benar berbeda. Penulisnya juga berbeda, ditujukannya berbeda juga, cara perspektifnya memandang Mesias itu juga berbeda gitu, memandang Tuhan Yesus itu berbeda. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih perbedaan dari keempat kitab Injil ini di luar yang tadi? Oke, mungkin ya? Di luar yang tadi. Yang tadi. Nah, di luar yang tadi kita sudah tahu ya tentang penerima, penulis gitu kan, sudah jelas gitu kan, udah berbeda. Nah, untuk yang lainnya itu kalau kita bisa melihat bersama-sama itu, yaitu keempat Injil ini kan diterima oleh orang atau komunitas yang berbeda. Oleh sebab itu kita bisa melihat ada gaya kepenulisan di setiap Injil ini berbeda. Gaya bahasanya beda ya. Gaya bahasanya itu berbeda. Nah, kalau kita melihat di dalam Injil Matius, tadi kan bersama-sama kita sudah dengarkan gitu di awal bahwa Injil Matius ini kan dikirim kepada orang-orang Yahudi. Maka ditulis menggunakan bahasa Aram gitu. Kenapa digunakan bahasa Aram gitu? Ya, agar mempermudah para pembaca di dalam membaca Injil ini gitu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan gitu dari Injil-Injil ini nanti. Jadi bahasa yang digunakan itu sudah pasti berbeda. Yang berbeda cuman Matius aja atau yang lainnya juga berbeda ya? Matius. Jadi Matius itu yang menggunakan bahasa Aram. Tapi kalau Markus, Lukas dan juga Yohanes itu menggunakan bahasa Yunani. Yunani. Udah sama ya? Sudah sama. Oke. Nah, ada lagi nggak perbedaannya yang mungkin kita bisa bahas? Nah, ini yang unik di dalam Injil Matius itu kita juga akan banyak menemukan tradisi-tradisi Yahudi gitu. Maksudnya apa? Gini, jadi karena ini kan dikirimkan kepada orang-orang Yahudi, makanya di dalam Injil Matius ini kita akan melihat penulis menonjolkan tentang tradisi-tradisi Yahudi gitu. Nah, salah satunya seperti membasuh tangan sebelum makan. Jadi kan pemikiran kita membasuh tangan itu kan supaya bersih kan, karena kita mau makan, supaya sehat gitu kan. Tapi ternyata sebelumnya di dalam tradisi Yahudi itu membasuh tangan itu sangat penting itu. Jadi bukan hanya membersihkan tangan supaya nggak ada kuman memakan, tapi itu sudah masuk dalam tradisi mereka gitu, dan itu harus dilakukan gitu. Makanya kalau kita membaca di dalam Injil Matius itu kayak kurang lebihnya lebih detail gitu, dijelaskannya lebih jelas dibandingkan dengan Injil Markus gitu. Karena kita melihat bahwa penerimanya yaitu orang Yahudi gitu. Bukan hanya itu aja loh Kak, tetapi juga di dalam Injil Matius ini sering menggunakan kalimat kerajaan surga.
Oh, Coba oke. kalau kakak lihat di dalam Injil Markus, Heeh, heeh. Lukas, bahkan Yohanes itu menggunakan kerajaan Allah. Tetapi di dalam Injil Matius ini menggunakan Contohnya kerajaan kerajaan surga gitu. Lebih banyak Oh, dibandingkan oke. kerajaan Allah. Oke. Nah, untuk alasannya yang jelas gitu mengapa berbeda ini kurang begitu jelas sih, maksudnya kurang pasti gitu alasan yang jelas. Tetapi kita bisa mengingat kembali bahwa penerimanya ini orang Yahudi. Nah, untuk orang Yahudi itu sendiri untuk berbicara kata Allah, nah itu sangat sangat tanda kutip tuh kata Allah itu sangat kudus gitu. Jadi kalau diagungkan, gitu jadi ya. kalau mau bilang kerajaan Allah terus menerus, kayak pandangannya, kita terlalu sering menyebutkan nama tersebut itu kayak kita bukan menguduskan, bukan mengutamakan nama tersebut jadinya. Jadi ada itu iya, tradisi juga ya, iya, tradisi bahasa lah ya, bagi mereka yang mengucapkan kata Allah berulang kali itu menurut mereka itu tidak menguduskannya gitu ya. Jadinya makanya disebutkan lebih banyak kerajaan surga di sana daripada kerajaan. Jadi seperti itu alasan yang mungkin bisa saya berikan gitu secara sederhananya seperti itu. Tapi untuk lebih detailnya, untuk kenapa yang jelasnya itu itu agak sulit juga untuk mencari itu gitu, yang lebih detailnya. Tapi ya kita ingat kembali bahwa penerima ini orang Yahudi gitu. Oke. Ya gitu. kita bahasnya karena ya itu sebuah tradisi gitu ya dituliskannya. Oke. Ada lagi nggak perbedaan-perbedaannya? Lalu tadi kan gaya penulisnya nih, gaya bahasanya. Tata bahasanya pun juga ini ada yang berbeda loh, Kak. Kalau di dalam Injil Lukas itu diperhalus, di dalam Injil Matius itu diperhalus, di dalam Injil Markus ini kita melihat gaya penulisan tata bahasanya itu agak sedikit kasar gitu. Di sini seakan-akan itu kayak terburu-buru, terkesan lalu gitu, karena untuk melanjutkan cerita Yesus yang berikutnya kayak kata lalu gitu. Jadi kayak terkesan wah ini kasar banget gitu dibanding dibandingkan dengan Injil lainnya itu kayak diceritakan dengan mulus gitu, halus gitu, enak gitu. Kalau kita baca kayak langsung berikutnya tuh kayak lebih enak gitu. Kalau Injil Markus ini justru kayak kurang pas gitu. Tapi kan kita bisa ingat bahwa Injil Markus itu kan karena dituliskan buat mereka karena cepat-cepat gitu kan, tanda kutipnya seperti itu, makanya mungkin saja terburu-buru seperti itu. Lalu kalau di dalam Lukas kenapa bisa lebih halus? Kita ingat bahwa penulis kitab Lukas ini kan adalah Lukas yang adalah seorang tabib atau yang bisa kita bilang adalah dokter. Itu berarti kan adalah orang yang apa? Orang yang detail, pintar gitu kan, tata bahasanya pasti lebih rapi gitu. Makanya perbedaannya seperti itu. Jadi itulah Kak, kurang lebih perbedaannya seperti itu. Nah, perbedaan lainnya yang terdapat di dalam keempat Injil lainnya yaitu mengenai sudut pandang. Jadi setiap penulis memiliki sudut pandang yang berbeda, yang akhirnya berpengaruh dalam kepenulisannya. Yang mana narasinya dari setiap Injil ini kita bisa lihat berbeda. Nah, di dalam Injil Matius kan dipandang Yesus itu sebagai Mesias. Markus, Yesus sebagai hamba. Lalu Lukas, Yesus sebagai manusia gitu, sebagai juru selamat yang datang untuk menebus umat manusia gitu. Lalu di dalam Injil Yohanes, Yesus itu sebagai Allah. Nah, dengan memiliki sudut pandang yang berbeda ini, maka cerita di dalam setiap Injil ini tentunya berbeda. Tetapi walaupun ditulis dengan orang yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda, tetapi kita lihat bersama-sama bahwa semuanya itu sama ingin menceritakan tentang kisah Yesus gitu. Ya. Dan sebenarnya satu sama lain ini kalau mau dibaca semua itu saling memperlengkapi sebenarnya ya. Kalau misalnya karena kita sudah sama-sama belajar hari ini gimana itu penulisnya untuk siapa ya kan, kayak penulisannya seperti apa, perspektifnya tentang setiap kitab Injil itu seperti apa. Maka sebenarnya kita justru dengan hadirnya keempat Injil ini kita bisa memperkaya gitu ya apa yang kita hayati, perjalanan Yesus ini tadi ingin menceritakan kisah Yesus. Bahkan juga mungkin kita bisa mendalami bahkan gimana sih, sebesar apa gitu kasih Allah itu kepada kita melalui kisah Yesus ini tadi gitu ya. Oke. Nah, itu, Kak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih, yang sudah dikirim ke kita. Oke, Kak, boleh. Kita mau bahas dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya gini, apakah Injil itu lebih penting daripada kitab-kitab lainnya nih?
Karena kan kalau kita tahu kan Injil memang menceritakan tentang kisah Yesus. Nah, apakah 4 Injil ini tadi udah lebih penting daripada kitab-kitab lainnya gitu? Nah, untuk menjawab itu coba saya tanya ke kakak nih. Menurut kakak Injil ini lebih penting daripada kitab-kitab lainnya atau gimana? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena balik lagi, karena setiap kitab yang ditulis itu dia punya background story masing-masing, punya tujuan masing-masing gitu kan ya. Makanya kalau menurut saya sih setiap kitab itu berharga gitu ya. Maksudnya itu lengkap semuanya. Kalau misalnya kita mau baca pasti ada hal yang kita dapatkan gitu loh. Iya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Iya. Betul nggak sih, Kak? Ya, benar sekali, Kak. Yang kakak sampaikan itu benar, bahwa keempat Injil ini dan juga kitab-kitab lainnya itu sama penting. Jadi walaupun 4 Injil ini menceritakan cerita tentang Yesus gitu kan. Jadi kayak pandangan kita, wah ini harusnya paling bagus nih karena menceritakan tentang Yesus. Tapi sebenarnya dari semua kitab itu sebenarnya sama-sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting. Tapi semuanya sama-sama penting. Nah, di dalam PL menubuatkan kabar baik itu. Kalau kita contohnya nih di dalam Yesaya gitu, pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 itu kan menceritakan tentang Yesus yang akan datang ke dunia gitu kan. Nah, di dalam Injil ini, di dalam keempat Injil itu menceritakan histori mengenai Yesus yang sudah datang gitu. Nah, lalu dalam surat-surat lain di dalam Perjanjian Baru itu merupakan penerapan cerita Yesus. Maksudnya penerapan cerita Yesus seperti ini. Contohnya nih, contoh di dalam surat Filemon. Surat Filemon ini dikirimkan oleh Paulus kepada Filemon. Nah, kita melihat bahwa di dalam kitab Injil ini kita melihat Yesus yang dengan kasihnya dia mau menebus umat yang berdosa. Dia mengasihi kita semua gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam suratnya Paulus itu cerita Yesus ini diterapkan. Nah, di Filemon ini kan ceritanya tentang Onesimus yang tadinya itu kan kerja bersama-sama dengan Filemon, tetapi kan sudah tidak di situ lagi. Nah, di sini kan ada konflik gitu kan. Nah, Paulus mengirimkan surat itu kepada Filemon bahwa kamu itu sudah menerima kasih Tuhan gitu. Mari kamu terima juga lah Onesini juga gitu. Jadi penerapannya yaitu cerita tentang Yesus mengenai kasihnya gitu. Contohnya yaitu seperti kasih Yesus mengasihi, maka di dalam Perjanjian Baru itu penerapannya yaitu di dalam contohnya tadi seperti surat Filemon itu Yesus juga kita juga mau mengasihi orang lain. Nah, Paulus mengirimkan surat itu kepada Filemon itu gitu untuk menerapkan kasihnya itu yang sudah dia terima kepada Ones itu. Iya. Berarti kan sebenarnya kalau nih mau dibilang kita bisa belajar dari keempat Injil ini adalah sebuah ajaran Yesus, cara hidupnya gitu ya, cara hidup Yesus. Maka kitab-kitab lainnya bisa jadi itu adalah sebuah dokumentasi di mana cara melakukan atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Jadi ya sebenarnya sudah terjawab kalau bukan hanya keempat Injil ini aja yang sangat penting gitu kan ya, tapi seluruhnya itu sebenarnya kita bisa belajar, semuanya sangat penting buat kita bisa pahami gitu ya. Benar sekali Kak. Jadi keempat Injil ini dan kitab lainnya itu baik PB ataupun PL itu penting. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebenarnya ini tadi juga sudah sempat kesenggol gitu ya. Mengapa hanya ada 4 Injil gitu. Nah, kalau saya nggak tahu sih mengapa hanya ada 4 Injil, nggak 5 atau nggak 6 gitu kan ya. Tapi yang memang sudah tertulis ada 4. Nah, itu kita ada datanya nggak sih? Nah, Kak, untuk Injil sendiri nih, sebenarnya kalau kita lihat itu ada Injil-Injil lain, tetapi di sini diambil 4 itu. Kenapa? Karena 4 Injil ini sudah cukup jelas dalam menceritakan atau dalam menjelaskan siapa itu Yesus, menceritakan tentang Yesus itu sendiri. Dan ini tuh 4 Injil ini udah yang sangat detail gitu. Jadi menurut tradisi yang dulu itu dikatakan bahwa sudah cukup 4 ini.
Jadi nggak perlu lagi, karena 4 ini sudah sangat-sangat jelas gitu menceritakan itu semua gitu. Oke, karena juga keputusannya adalah karena 4 ini sudah mencakup background story-nya, Iya. kita juga sudah bisa lihat perspektifnya yang beda-beda Iya, juga benar gitu sekali, ya. Kak. Makanya dipilihlah 4 ini 4 aja ini. gitu. Oke. Dan ini memang yang sesuai. Ada Mhm. Injil lain Mhm. nggak dimasukkan di sini Mhm. karena itu tidak sesuai gitu. Ada yang justru bertabrakan gitu. Oh gitu ya. Jadi ya makanya kita bersyukurlah sama orang-orang Iya, iya, terdahulu itu yang sudah Mhm, ada itu, mhm, mhm. dia betul menyaringkan itu Mhm. dengan luar biasa, Supaya 4 kita bisa Injil itu. nikmati Iya, langsung ya. Oke. jadi Oke. seperti itu, Kak. Oke. Hari ini kayaknya sudah cukup jelas dan cukup clear sekali gitu ya pendalaman ajaran kita tentang keempat Injil ini. Semoga dengan pembahasan kita hari ini, keempat Injil ini, kita bisa semakin rindu gitu ya untuk mempelajari lagi, membaca lagi keempat Injil ini dan juga kitab-kitab lainnya, karena semuanya itu punya tujuan masing-masing, akan memperkuat dan memperlengkapi kita dari perspektif masing-masing juga gitu ya. Oke, mungkin ada closing statement nih dari Kak Elsa. Oke, closing statement untuk kita semua bahwa keempat Injil ini kita tahu bahwa ditulis oleh orang yang berbeda, penerima yang berbeda, dan juga tujuan yang berbeda. Namun kita ingat bersama bahwa dari setiap Injil ini itu sama-sama ingin menyampaikan kisah Yesus, yang mana Yesus adalah Mesias dan juga Juru Selamat bagi setiap orang, baik itu orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu, kita yang telah mendengar dan juga telah menerima Yesus, kita juga diajak ini untuk terus setia kepadanya, dan juga kita diajak untuk membagikan cerita tentang Yesus itu kepada orang lain. Seperti itu, Kak. Oke, puji Tuhan. Semoga kita benar-benar terinspirasi dan juga dikuatkan lagi gitu ya dalam pendalaman ajaran ini. Kak Elsa boleh pimpin kita dalam doa? Oke, boleh, Kak. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, di mana kami bisa belajar bersama-sama mengenai keempat Injil ini. Tuhan, biarlah melalui materi pada saat ini, biarlah ini menjadikan setiap kami mengerti tentang setiap Injil itu, dan membuat kami semakin bersemangat untuk membaca 4 Injil ini. Bukan hanya 4 Injil ini saja Tuhan, tetapi kitab-kitab lainnya. Tuhan, tolong mampukan kami semua di dalam kami menjalankan itu semua. Dan biarlah Tuhan materi ini yang telah disampaikan, biarlah kami semua dapat mengingatnya dan juga bisa menolong kami semua untuk dapat belajar lagi lebih dalam lagi mengenai 4 Injil ini ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan di dalam melakukan dan juga mempelajari ini semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Elsa untuk pendalaman ajaran kali ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya.